Ya, Teacher Eli jawab ya. Baik, anak-anakku sayang, kita akan mulai pagi ini kegiatan ini dengan berdoa dulu seperti biasa. Di Happy yang piket itu ada Mika, ada Yunal, ada Andra, ada Risa, ada Raden Raka ya. Oke, ini apakah dari Happy boleh Teacher Yanti yang piket yang memimpin Ya, silakan. Baik, kalau begitu Teacher akan minta yang piket Yunal. Teacher tadi sudah lihat sudah ada Yunal. Yunal, yuk pimpin doa nak. Muhammad Abi Yunal, where are you? Silakan unmute. Muhammad Abi Yunal, oke, kayaknya nggak merespon ya, jangan-jangan tidak ada di depan layar ya. Oh iya, ini bisa unmute nggak, Teacher Dewi? Oh iya betul, coba kita lihat. Teacher bisa di search, Yunal bisa di search lalu di ask to unmute. Yunal, silakan nak, unmute nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Are you ready, friends? Yes. Raise your hand before we study. Let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Doa sebelum belajar. Surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayo Yunal ikut baca juga Yunal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ftah alaina hikmataka wansur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri Sadri wa yassir yassirli li amri wahlul uqdatam datam min min lisani lisani yafqahu yafqahu qawli. Rabbi Rabbir ighfirli li wali walidayya walil mu'minina wal mu'minina wal mu'minat. mu'minat. Amin. Salam lagi Yunal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Yunal. Alhamdulillah di layar Teacher Eli sudah ada sekitar 50 partisipan yang sudah hadir nih. Oke, mungkin yang lainnya sedang berusaha masuk ya, sedang juga di admit. Baik, anak-anakku sayang, di pagi yang cerah ini insya Allah kita akan melakukan sebuah aktivitas yang luar biasa keren banget, asik banget ya. Nah, kita akan ada acara Meet the Expert. Tamu kita adalah seorang tamu yang sangat istimewa. Nanti kita akan acara ini akan dipimpin dan moderatori oleh Teacher Yanti ya. Oke, apakah Teacher Yanti mau langsung mulai dulu atau bagaimana Teacher Yanti? Boleh Teacher Eli, kita akan mulai. Baik, silakan Teacher Yanti. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semua, teacher-teacher dan nanti ada kakak Rafid namanya. Jadi hari ini kita akan bertemu dengan
seorang penulis. Nah, penulisnya itu bernama Muhammad Rafid Nadif Rizkullah. Jadi kakak Rafid ini sudah mulai menulis sejak masih SD. Nah, jadi seusia kalian kakak Rafid sudah menghasilkan beberapa buku yang sudah diterbitkan oleh Mizan. Nah, kakak Rafid ini lahir di Cimahi pada tanggal 18 September 2003. Kemudian sekarang sedang menempuh kuliah di Universitas Pajajaran jurusan jurnalistik. Dan karena memang suka menulis, maka cita-citanya kakak Rafid ini adalah sebagai penulis. Teacher Rianti, suaranya menghilang. Halo? Nah, barusan ada lagi sekarang. Baru Halo? sudah. Ya, sudah ada, sudah ada. Lagi? Sudah, Oh, sudah. alhamdulillah. Oke. Jadi nanti kita akan berkenalan nih dengan kakak Rafid. Nah, kakak Rafid silahkan. Mana ya kakak Rafidnya ya? Kita lihat. Kakak Rafid. Teacher Yanti, Kakak Ya? Rafid masuk dengan nama akun apa ya? Coba lihat. Oh, ini baru masuk ternyata. Oh, iya, baik. Supaya bisa saya jadikan co-host. Baru masuk teacher Oh, M. iya, Rafid. Sudah ada? Oh, sudah ya. Iya. Bentar, teacher. Sudah ada ya. Assalamualaikum kakak Rafid. Waalaikumsalam, Bu. Senang ini berkenalan dengan kakak Rafid yang sejak kecil sudah produktif menulis. Jadi kita pada hari ini kakak Rafid ini teman-teman di kelas 6 SD Lazuardi akan menimba ilmu belajar dari kakak Rafid karena sekarang kami itu sedang membuat proyek menulis buku. Nah, kita ingin belajar langsung dari ahlinya yang sudah berpengalaman dalam menulis dan sudah banyak memberikan sudah banyak menghasilkan buku yang sudah dicetak gitu kakak Rafid. Tadi sudah teman-teman kelas 6 ini sudah diberi sedikit informasi tentang kakak Rafid. Mungkin nanti kakak Rafid bisa berbagi ilmunya pada kami semua. Ya, baik. Terima kasih, Bu. Wah, aku juga seneng, Bu, lihat anak-anak nih pada semangat dan wah keren-keren banget ya kalian mau nulis nih ada proyek besar gitu. Itu pasti nanti bakal jadi hal yang bisa dibanggain kalau udah gede. Wah, ini aku waktu SD aku nulis nih kayak gitu, Bu. Ya, jadi itu perasaannya kakak Rafid pertama kali nulis tuh bagaimana sih? Apa memang tiba-tiba langsung bisa nulis gitu atau menghadapi hambatan-hambatan juga? Sama seperti teman-teman nih, kadang teman-teman ada yang bilang, aduh nggak punya ide, aduh susah nulisnya gitu. Cari kata-katanya susah gitu. Iya, pastinya, Bu, nggak gampang gitu ya nulis pasti. Kalau misalnya teman-teman di sini mengalami kesulitan, ada hambatan, sama aku juga dulu kayak gitu. Aku dulu pertama kali nulis kelas 3 SD, jadi sama kayak kalian, masih SD dan pastinya waktu pertama nulis banyak banget hambatan-hambatan yang aku dapetin kayak gitu. Oh gitu ya, berarti Ya. ini pengalamannya sama aja ya, tapi akhirnya bisa menghasilkan 23 buku, keren banget. Dan itu rasanya gimana sih bisa punya buku yang berhasil diterbitkan gitu? Awalnya seneng dan bangga ya pastinya. Dulu waktu aku SD, kalau misalnya lihat buku itu tuh kayak, wah keren ya, kok bisa ya orang-orang gitu, masih kecil tapi udah bisa nulis, pengen deh punya buku sendiri, pengen deh punya karya sendiri, gimana ya, bisa nggak ya? Ternyata, akhirnya bisa gitu, asal ada kemauan dan
banyak baca, akhirnya bisa deh mulai nulis. Kayak gitu, Bu. Oh gitu, iya deh. Oke, terima kasih loh. Ini membangkitkan semangat penulis teman-teman nih. Mungkin silahkan Kakak Rafid untuk memberikan apa namanya, mungkin pemaparannya atau sharing-sharing ilmunya pada kita semua. Oke, terima kasih, Bu. Nah, sekarang aku mau share screen ya. Ya, silahkan. Kira-kira udah kelihatan belum ya? Sudah. Sudah, Kak, sudah terlihat. Oke. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Waalaikumsalam. Perkenalkan di sini aku Rafid. Kalian bisa manggil aku Kak Rafid atau Nadif. Nah, di sini kita bakal ngebahas seputar materi menulis karena yang aku dengar dari guru-guru kalian, dari ibu tadi, bahwa kalian mau nulis project ya, mau nulis project tulisan gitu. Makanya di sini kita bakal bareng-bareng nih belajar tentang menulis asik, menulis yang kreatif. Gitu. Kalau ada kata pepatah mengatakan nih ya, tak kenal maka tak sayang. Nah, lebih baik kita kenalan dulu nih. Kalau misalnya teman-teman juga sama teman-temannya pasti sebelum jadi teman pasti kenalan dulu ya. Sekarang sama. Perkenalkan, nama aku Muhammad Rafid Nadif Rizkullah, biasa dipanggil Rafid. Sekarang aku kuliah di Universitas Pajajaran, prodinya jurnalistik. Nah, sampai sekarang alhamdulillah aku sudah menulis 23 buku yang diterbitkan. Ada novel, cerita pendek, komik, kumpulan puisi aku juga nulis. Dulu waktu SD aku jadi ketua konferensi penulis cilik Indonesia 2013. Jadi ada penulis cilik se-Indonesia itu dikumpulkan gitu ya, ada dari berbagai perwakilan setiap provinsi dan waktu itu aku terpilih nih jadi ketuanya gitu. Wah, keren banget Kak Rafid. Bangga dong ya jadi terpilih sebagai ketua konferensi dan itu se-Indonesia ya. Iya Bu, bangga sih Indonesia. Soalnya semua teman-teman penulis cilik di Indonesia tuh ketuanya aku gitu kayak, Iya. wah dulu juga nggak nyangka gitu Bu. Seru sih Bu. Nah teman-teman ini nih buku aku yang udah diterbitkan. Teman-teman bisa lihat ini adalah hasil buku karyaku. Aku nulis pertama kali waktu kelas 3 SD. Nah, cerita-cerita dikit nih kenapa aku pertama kali nulis. Awalnya tuh gara-gara waktu kelas 3 SD ada temen aku yang pindah sekolah. Namanya sahabat pasti sedih. Pasti teman-teman di sini sedih kalau misalnya sahabatnya pindah sekolah gitu. Sama kayak aku dulu kayak gitu. Nah, pada akhirnya karena sedih, terus lost kontak, karena dulu kan belum zaman-zamannya belum terlalu sering pakai HP ya. Terus akhirnya aku sama teman-teman tuh memutuskan untuk gimana kalau kita nulis cerita tentang sahabat kita yang pindah ini. Akhirnya aku sama teman-teman aku nulis cerita. Cuma bedanya kalau teman-teman aku nulisnya di buku tulis. Aku di rumah nulis di komputer. Nah, berawal dari situ akhirnya keterusan. Nah, apalagi awalnya di sekolah aku dulu waktu SD setiap murid wajib bawa buku gitu. Karena lingkungannya suka baca buku, aku juga jadi terpacu buat baca buku, apalagi ada buku-buku anak yang penulisnya juga anak-anak. Nah, itu awalnya aku termotivasi dari situ. Wah, keren ya, seusia aku anak SD udah bisa nulis. Kok aku nggak bisa? Nah, gitu. Berawal dari situ aku jadi terpacu buat nulis. Nah, kalau misalnya teman-teman nanya-nanya nih ya, biasanya banyak banget nih yang nanya, "Apa sih enaknya jadi penulis?" Nih, berdasarkan pengalaman aku ya, kalau kita jadi penulis tuh, kita jadi terlatih untuk menulis. Kita bisa punya imajinasi tinggi dan bikin kita jadi kreatif.
Nah, karena kita menulis, daya pikir dan daya imajinasi kita semakin kuat ketika kita lihat satu masalah atau satu keadaan, misalnya gunung deh. Nah, teman-teman pasti suka ya lihat gunung atau liburan ke pantai. Mungkin orang yang biasa bakal ngelihat pantai cuma ada apa aja nih. Ada yang bisa jawab pasti ada air, ada pohon kelapa misalnya, ada ombak. Nah, tapi kalau kita jadi penulis karena kita terbiasa berpikir yang berimajinasi, terus kita berpikir kreatif, makanya kita waktu ngelihat pantai kalau kita suka nulis, kita bakal jadi beda, bakal banyak ide-ide bermunculan. Misalnya kalau orang lain lihat pantai cuma ombak, air sama pohon kelapa aja, kita jadi bisa lihat nih pas lihat pantai, wah ini bakal cerita apa? Misalnya ada ombak nih. Gimana kalau misalnya ombaknya ternyata menenggelamkan kita dan akhirnya kita terbawa ke eee, dunia bawah laut misalnya kayak gitu. Kan itu jadi seru ya teman-teman. Nah yang kedua adalah apa sih, enaknya nih jadi penulis, apalagi penulis cilik gitu ya, masih SD waktu dulu aku, tentunya bisa berprestasi. Aku dulu senang banget karena bisa ngebahagiain orang tua. Nah pasti teman-teman juga, pengen dong ngebahagiain orang tua. Terus ada, kita bisa dapat uang sendiri nih. Kalau misalnya bukunya diterbitin, kita bisa jadi punya uang sendiri. Kayak dulu aku meskipun masih SD, aku punya dapat uang sendiri dan ini aku senang banget soalnya bisa beli apa yang aku mau pakai uang sendiri, gitu. Terus, eee, karena penulis ini, karena aku jadi penulis cilik, dulu aku jadi bisa punya banyak temen. Bisa nambah temen nih, bisa nambah temen dari seluruh Indonesia, yang tadi aku ceritain aku ikut konferensi penulis cilik Indonesia. Nah, nggak cuma itu, eee, kita juga bisa nambah temen tuh dari pembaca, teman-teman. Pasti kalau kita punya tulisan, ada yang ngebaca. Nah, teman-teman pembaca ini juga akhirnya jadi teman kita, gitu. Waktu aku jadi penulis cilik, aku senang banget karena aku bisa punya nambah banyak teman. Dan, ada keuntungan lain, misalnya waktu aku jadi penulis, aku bisa sharing nih ke teman-teman kayak sekarang, bisa cerita-cerita, bisa nambah temen, dan aku bisa jadi jalan-jalan gratis. Aku dulu kan aku orang Bandung ya teman-teman, aku bisa misalnya ke Jakarta, keluar kota, itu tuh gratis dan gara-gara aku nulis. Nah, gimana teman-teman, menarik gak sih kalau jadi penulis? Semoga teman-teman jadi termotivasi ya. Wah, menarik sekali ya, Kakak Rafid. Ternyata manfaatnya itu banyak sekali ya. Ya, dan ini waktu SD, aku ini foto-foto aku waktu SD nih. Ini tuh aku, yang aku lagi baca itu waktu aku jadi ketua konferensi penulis cilik Indonesia, aku membacakan apa ya, ada, suatu hasil dari diskusi kita dari penulis cilik di, depan menteri, waktu itu di gedung Kementerian Pendidikan Kebudayaan di Jakarta, aku yang ngebacain mewakili seluruh penulis cilik di Indonesia. Terus, aku juga pernah jadi duta film waktu masih SD kelas 5 SD, aku terpilih nih ada namanya film Ada Surga di Rumahmu dan aku dipilih nih sama production host-nya buat jadi duta film. Terus dengan jadi penulis aku juga, kalau misalnya ada lomba-lomba nih di sekolah, mewakili sekolah, pasti aku yang ditunjuk gitu. Dan, banyak juga media-media misalnya aku diwawancarai teman-teman waktu SD gitu. Jadi seneng kan kayak, wah bisa muncul di koran nih, wah bisa muncul di TV nih, kayak gitu. Nah ini, aku waktu bagi-bagi pengalaman tentang penulisan kayak sekarang sama teman-teman. Nah, sekarang kita membahas hambatan saat menulis. Tadi kata Bu Yanti kan, teman-teman di sini mau ada proyek ya. Nah, tapi pasti ada hambatan ya saat menulis. Nah, aku pengen tahu nih, kira-kira hambatan apa aja sih yang teman-teman temukan waktu mau nulis? Apa ada yang mau Nah, jawab? oke, yuk silahkan boleh jawab di chat atau boleh on mic ya. Apa sih hambatan yang dihadapi waktu menulis? Kita lihat
Karena katanya belum bisa. Nah, belum bisanya tuh belum bisa apa? Belum bisa dapat ide atau belum bisa memutuskan. Kadang-kadang Kakak Rafid ini kadang nih idenya kan banyak nih yang di kepala mau dikeluarkan, tapi merasa aduh ini kayaknya nggak menarik, itu nggak menarik gitu. Akhirnya malah nggak keluar sama sekali. Iya, Bu ya. Oke, teman-teman yang lain, yuk boleh hambatan apa sih selain tadi katanya belum bisa. Nah, Mehdi belum bisanya tuh belum bisa apanya? Mehdi lebih spesifik lagi ya. Chatnya disable. Chatnya disable. Oh, Teacher Dewi mungkin chatnya bisa di. Sudah, teacher sudah dibuka dari. Oh, oke. Kalau enggak, Mehdi langsung bicara saja. Ya. Silakan teacher, silakan. Oke, Mehdi. Halo, Mehdi. Ya, Jan. Ya, langsung bicara saja. Hambatannya Mehdi apa waktu? Palingan mikirin kata-kata untuk nulis. Oh, memikirkan kata-katanya nih, Kakak Rafid katanya. Nah, ini sama nggak sih masalahnya kayak begitu juga Kakak Rafid? Ya, makasih buat Mehdi. Wah, aku acungin jempol deh karena kamu udah mau jawab ya hambatan saat menulis. Nih, pasti teman-teman yang lain selain Mehdi juga punya hambatan saat menulis. Nah, kira-kira apa aja sih hambatan saat menulis? Yang pertama, ada malas. Ada nggak sih di sini yang malas waktu mau nulis? Pasti ada ya. Karena aku juga dulu waktu kecil, pasti sampai sekarang juga aku kadang masih malas nih buat nulis. Yang kedua, tidak punya ide. Kadang kita pengen nulis tapi nggak punya ide nih mau nulis cerita yang kayak gimana ya, mau nulis cerita apa ya. Nah, yang ketiga adalah bingung memulai. Nah, kadang kita punya banyak ide yang tadi dibilangin, tapi kita nggak tahu nih mulainya kayak gimana. Terus kita bisa bingung memulai karena kita kata Mehdi tadi, ini nggak tahu kata-katanya tuh mulainya kayak gimana sih cara mulai bikin cerita tuh. Nah, yang keempat adalah takut salah. Kadang kita juga hambatan nulis karena takut salah. Takut nggak menarik idenya. Takut tulisannya jelek. Takut jelek. Nah, ini kayak di poin kelima. Nah, gimana sih caranya? Cara biar mengatasi hambatan tersebut? Nah, mulai menulis. Ya, kuncinya adalah ayo mulai menulis dulu. Pasti kita kumpulin niat dulu, setelah niat terkumpul, ayo kita mulai nulis. Nah, nulis apa aja, tulis apa aja yang ada di pikiran kita. Nah, sekarang kita mau bahas nih, kalau misalnya teman-teman masih bingung nih ya, di hambatan, kalau kita lihat lagi di hambatan nomor 2 nih, nggak punya ide. Nah, kadang kita kalau mau nulis tapi nggak punya ide, dari mana sih idenya? Yuk kita bahas bareng-bareng. Kita cari bareng-bareng idenya bersama-sama. Nah, cara mencari ide nih versi aku. Nah, teman-teman tahu nggak sih ini gambar apa? Ada yang bisa jawab? Mungkin ada yang mau? Boleh raise hand atau boleh langsung open mic? Bagian tubuh. Ya, benar banget. Ya, ini tuh bagian tubuh. Nah, terus di pinggir-pinggir ini ya ada bulatan-bulatan kayak misalnya mata, hidung, terus ada kulit, ada lidah, ada telinga. Itu adalah indera manusia. Indera manusia kan ada 5 ya, teman-teman pasti udah belajar juga. Nah, terus apa hubungannya Kak sama nulis ide? Pasti teman-teman bingung kan? Nah, hubungannya dengan cara mencari ide adalah kita bisa mencari ide dengan memanfaatkan indera-indera yang kita punya, teman-teman. Misalnya nih, ada mata. Kita pasti melihat. Nah, dari apa yang kita lihat, itu bisa dijadikan ide. Misalnya kita melihat sesuatu. Pagi-pagi, apa nih yang teman-teman lihat? Misalnya pagi-pagi, kalau misalnya sekolahnya offline nih, teman-teman pasti berangkat ke sekolah nih. Di jalan pasti melihat pemandangan. Ada jalanan. Nah, itu bisa dijadikan ide. Misalnya saat kalian berangkat ke sekolah, di jalan, ada kakek-kakek yang kedinginan. Nah, itu bisa dijadiin ide ya, teman-teman. Kayak,
wah kakek-kakek ini kedinginan. Terus misalnya dia nggak punya rumah, terus badannya udah compang-camping, udah kotor banget. Nah, itu bisa dijadiin ide. Padahal dari apa yang kita lihat doang. Nah, terus kita contoh lain deh. Contoh lain. Sekarang kita lagi ngapain? Ada yang bisa jawab? Atau ada yang mau jawab? Oke, siapa yang mau jawab? Sekarang kita sedang apa? Oh, itu ada yang resen, Haura Bella. Oke, boleh jawab. Sekarang, oke, Haura, silakan Haura. Ini jawabannya tentang apa? Sekarang kita sedang apa, Haura? Mencari ide. Yang sekarang kita lakukan, Haura, sedang apa? Yang kita lakukan online school. Oh, online school. Kakak Raffi katanya online school. Ini dari beberapa teman juga ada yang bilang katanya kita sedang meet the expert. Lalu ada Gavin, kita sekarang sekolah online. Ada juga yang bilang kita sedang meet the expert. Halo, Kakak Raffi? Kak, Sepertinya terlempar ya, teacher. Ya, sebenarnya ada gangguan. Oh, ada, sudah ada. Oh, sudah ada ya. Maaf ya, ada terlempar tadi kita. Kita mulai lagi ya, teman-teman. Ya, jadi tadi tuh beberapa teman sudah menjawab, kita sedang meet the expert, sedang sekolah online, kemudian juga tadi ada juga sedang memperhatikan Kakak Rafid katanya. Ya, wah, keren-keren nih jawaban teman-teman. Nah, benar. Sekarang kita ambil contoh tadi, kita lagi meeting expert, misalnya bertemu Kakak Rafid. Nah, dari apa yang kita lihat, nih, sekarang pasti teman-teman lagi lihat laptop. Lagi lihat laptop, terus lagi lihat materi dari Kakak Rafid, dari aku, nih. Terus, dari apa yang kita lihat sekarang, itu bisa dijadiin ide juga. Coba kita mulai berpikir, kalau misalnya gimana kalau laptop ini yang kalian lihat sekarang tiba-tiba Kakak Rafid atau aku muncul nih keluar dari laptop kalian. Oh, itu bakal bisa menjadi suatu cerita yang menarik juga nih. Wah, bisa apa yang ada di laptop tuh bisa keluar. Wah, itu kan keren juga ya. Misalnya kamu mau HP nih, kamu cari nih di Google ada gambar HP, tiba-tiba pas kamu pegang, tiba-tiba jadi kenyataan. Nah, itu bisa jadi suatu ide. Padahal itu dari apa yang kita lihat sekarang. Nah, sekarang ada gambar lagi nih, gambar hidung. Itu kan indera penciuman ya, teman-teman. Kalian bisa mencium bau atau wangi. Nah, itu juga bisa menjadi sebuah ide. Misalnya, di rumah teman-teman, pasti teman-teman ibunya masak ya, suka masak. Ini waktu misalnya mau sarapan, atau misalnya mau makan siang nih. Habis main, teman-teman mau makan siang, terus ibu teman-teman lagi masak nih di dapur. Terus kalian mencium, wah wangi. Ternyata lagi masak, misalnya lagi masak kue nih, lagi masak kue. Wah, dari situ juga bisa jadi sebuah ide. Misalnya tentang kue ibu yang berbeda. Kue ibu yang berbeda. Maksudnya adalah, misal nih, kita bikin suatu cerita, ibu kita lagi masak kue, tapi kenapa baunya beda ya? Kenapa ibu kita masak kue cheesecake misalnya, tapi kenapa kita nyiumnya bau coklat? Nah, itu bisa jadi cerita juga yang menarik. Terus di sini ada gambar tangan nih, teman-teman, gambar tangan. Meraba nih. Misalnya kita meraba sesuatu. Atau apa ya, misalnya mainan teman-teman deh, mainan teman-teman. Mainan teman-teman keras misalnya. Wah, ini keras nih. Itu juga bisa menjadi sebuah ide. Atau teman-teman mungkin ada yang suka main slime atau squishy, itu juga bisa menjadikan sebuah ide gitu. Terus ada indera lain nih, selain tadi ada mata, hidung, indera peraba, ada juga indera perasa atau pengecap gitu ya. Indera pengecap adalah misalnya
mulut kita, lidah kita. Ketika kita merasakan sesuatu, misalnya kita nyoba minum jus misalnya yang enak. Terus itu juga bisa jadi sebuah ide. Padahal kita cuma merasakan rasa manis. Kita bisa bikin sebuah ide dari situ. Misalnya apa? Misalnya kita minum jus nih. Minum jus strawberry karena kalian suka jus strawberry. Karena rasanya manis, terus kalian coba teguk. Wah, manis nih. Kita bisa langsung mikir dari minum jus, gimana kalau misalnya kita bikin cerita kalau jus itu adalah jus resep rahasia dari suatu kerajaan di negara lain, misalnya kayak gitu. Itu kan cerita fantasi ya, teman-teman. Cerita yang fiktif. Terus kita bisa menemukan ide juga dari telinga, dari apa yang kita dengar. Misalnya kita mendengarkan ayah kita lagi menelpon sama temennya. Saya lagi mendengar, ayah kita lagi ngomongin masalah pekerjaan nih. Terus kita kan mendengarkan ayah kita nelpon nih. Dari percakapan mereka itu bisa dijadikan suatu cerita. Misalnya ayah kita sedang mau bekerja ke luar negeri. Nah, akhirnya kita bikin cerita tuh. Berawal dari percakapan telepon, kita jadi bisa menulis cerita liburan ke luar negeri karena ayah kita mau kerja di luar negeri. Nah, gitu teman-teman. Itu bisa jadi cara kita buat ngedapetin ide. Nah, tapi mungkin teman-teman bingung juga ya. Kalau misalnya dari apa yang kita rasakan, apa yang kita dengar, itu masih susah juga buat dapet ide, kita bisa nulis cerita dari pengalaman kita, dari apa yang kita rasakan, apa yang kita lalui. Misalnya kayak apa nih, Kak? Misalnya teman-teman waktu liburan sekolah, mungkin teman-teman jalan-jalan kemana? Misalnya jalan-jalan ke Singapura. Nah, kalian bisa menulis cerita nih di Singapura ada apa aja. Terus kalian punya masalah apa aja di Singapura, terus kalian ngapain aja, jalan-jalan kemana aja, itu bisa dijadikan sebuah ide cerita. Yang kedua, atau bisa dari cerita orang lain. Pasti teman-teman punya teman, dan ada teman yang suka cerita nih. Misalnya, kayak tadi ada Mehdi ya, misalnya temennya Mehdi nih, misalnya aku temennya Mehdi, terus aku cerita ke Mehdi, Mehdi, kemarin aku baru aja beli sepatu yang harganya 10 juta, misalnya kayak gitu. Terus si Mehdi ini kan mendengarkan cerita dari aku yang beli sepatu 10 juta. Nah, terus si Mehdi tuh mikir, wah enak banget ya temen aku bisa beli sepatu yang harganya 10 juta dan itu keren banget. Itu bisa dijadiin sebuah cerita juga. Terus ada lagi nih, kalau misalnya kalian masih bingung nih, udah dari pengalaman bingung, mau ceritain apa, dari cerita orang juga bingung, dari apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan juga bingung nih dapat idenya dari mana. Yang terakhir kita bisa mencari inspirasi nih dari membaca atau nonton. Nih. Siapa nih yang suka baca atau nonton? Aku. Nah, bagus. Tadi siapa yang jawab? Kamu suka baca atau suka nonton apa nih? Aku biasanya suka menonton sama membaca. Wah, keren banget. Buku favorit kamu apa? Atau film favorit kamu yang kamu suka? Kalau film sih banyak yang aku suka. Yang misalnya yang buku sih banyak sampai lupa. Sampai lupa, iya. Nah, bener nih, dari apa yang kita baca atau apa yang kita tonton pasti ada cerita kan. Nah, dari cerita itu juga kita bisa jadi inspirasi. Misalnya, di cerita tersebut menceritakan tentang koki yang hebat. Nah, kalian juga bisa dapat inspirasi, bisa nulis tentang koki yang hebat, tapi ceritanya dibikin beda. Kalau misalnya di film nih, koki hebat itu
koki hebat yang kaya raya, kita bisa nih buat cerita tapi diubah. Misalnya koki hebat yang miskin, koki hebat yang tapi dia cuma punya satu tangan, tapi dia mau dan mau belajar buat jadi koki yang hebat. Nah, itu nih teman-teman, kita bisa memodifikasi cerita yang kita lihat dari film atau buku-buku yang kita baca. Tapi tentunya jangan sama jangan kita copy paste, jangan kita jiplak, jangan kita ikutin, tapi kita jadikan inspirasi aja, terus kita tambah-tambahin imajinasi kita, kayak gitu. Nah, terus kalau misalnya kalian masih bingung nih, atau masih bingung nih dapat ide, kalian juga bisa menulis dari apa yang kalian suka. Nih, misalnya kalian suka main game, coba kalian tulis tentang game. Atau misalnya kalian suka main bola nih, buat anak laki-laki, kalian bisa nulis tentang bola, atau misalnya tentang basket. Atau misalnya yang cewek-cewek kalian suka masak, kalian bisa nih menuliskan cerita tentang masak. Atau kalian suka main apa ya, atau kalian suka nonton, kalian bisa menulis tentang orang yang suka nonton film. Nah, kayak gitu. Jadi kalau kita nulis terus bingung, coba kita tulis apa yang kita sukain. Kira-kira ada yang mau ngasih contoh nggak, teman-teman, hobinya apa? Oke, boleh tulis di chat ya, kolom chat, atau boleh bicara langsung. Kalian hobinya apa? Pasti hobinya macam-macam nih. Yo, silakan ditulis hobinya. Main game. Hobinya main game. Oh Kalau iya, yang lain? terus di chat juga ini ada nih yang bilang nih Bu, katanya aku sukanya film Squid Game karena seru. Wah, aku juga nonton Squid Game. Emang ya permainannya seru ya. Nah, dari situ juga kita bisa nulis cerita dari Squid Game. Misalnya di Squid Game ada nih teman-teman tahu nggak permainan red light green light yang itu. Kita bisa nih bikin cerita, misalnya kita teman-teman lagi mencoba bermain Squid Game di halaman rumah, tiba-tiba teman-teman beneran pergi ke Korea karena bermain Squid Game itu. Nah, misalnya kayak gitu. Oh, ini udah banyak nih Bu yang komentar nih. Keren-keren ya, karena hobinya macam-macam nih. Ada yang main badminton, ada yang gaming, main game, menggambar, terus bernyanyi. Terus, wah banyak banget deh pokoknya. Nah, dari sini kita bisa menggali nih, bisa mencari ide. Tuh, terus olahraga main frisbee kena kaca rumah orang. Nah, itu juga bisa dijadiin cerita sebenarnya. Terus misalnya nih suka menggambar. Nah, dari situ kita bisa bikin cerita. Misalnya kamu suka gambar apa? Misalnya kamu suka gambar pemandangan. Tiba-tiba karena kamu suka menggambar pemandangan, ibu kamu yang lihat gambar kamu bagus, diam-diam ngirimin kamu ke sebuah lomba. Nah, itu kan bisa jadi cerita yang keren. Kalau kalian misalnya bingung nih, mau nulis apa di project kalian, kalian bisa mulai menulis apa yang kalian sukai. Atau nih, yang terakhir, aku kadang menulis dari cita-cita atau harapan. Hah, maksudnya apa nih, Kak? Maksudnya, misalnya pasti kita punya cita-cita ya atau harapan. Kita bisa menuliskan tentang hal itu. Misalnya, teman-teman mau jadi polisi. Kalian bisa cerita tentang kisah seorang polisi cilik, misalnya kayak gitu, yang pengen jadi polisi. Atau nih, sekarang YouTube ya, YouTuber. Ada nggak sih di sini yang mau jadi YouTuber atau misalnya mau jadi gamers? Kalian bisa menuliskan cerita kalian, misalnya cita-cita aku jadi YouTuber nih. Terus kalian bikin nih cerita gimana kalau misalnya kalian jadi YouTuber. Kalian bisa berandai-andai nih, kalian bisa mikir nih, kira-kira kalau aku jadi YouTuber, aku ngapain aja ya? Misalnya aku kalau misalnya jadi YouTuber, aku mau
mau bikin konten yang menarik. Kalau misalnya aku jadi YouTuber, aku pengen bikin rumah yang besar banget. Atau kalau misalnya aku jadi YouTuber, nanti aku mau jalan-jalan ke luar negeri. Nah, itu bisa kalian bikin cerita dari situ. Atau dari harapan. Misalnya kamu mau beli apa ya? Mau beli tas mungkin karena lihat teman kalian atau pengen beli HP baru tapi nggak diizinin sama orang tua. Kalian juga bisa mikir-mikir nih, bisa berimajinasi, bisa berandai-andai. Aku nggak diizinin beli tas, tapi aku pengen. Nah, kalian coba deh mikir nih, terus kayak berimajinasi, gimana ya jadinya kalau aku bisa beli tas itu. Atau misalnya kalian pengen ke luar negeri, tapi karena sekarang kan lagi COVID, nggak bisa. Terus kalian mikir-mikir nih, aku pengen ke Amerika. Kira-kira gimana ya kalau misalnya aku ke Amerika? Nah, dari harapan itu kalian bisa jadiin sebuah cerita. Misalnya kalian bikin cerita ketika kalian jalan-jalan keliling Amerika. Terus kalian nih cari di Google, di Amerika itu ada apa aja? Ada permainan apa aja? Ada tempat-tempat menarik apa aja? Nah, terus kalian bisa deh menuliskan apa yang kalian cita-citakan. Gitu. Seru sih. Jadi nggak cuma menulis, tapi kita juga bisa bahagia gitu, berasa jalan-jalan, berasa jadi YouTuber, padahal kita nulis doang. Nah, teman-teman bisa nulis nanti di project dari cita-cita atau harapan yang teman-teman punya. Nah, setelah kita punya ide, tapi kita bingung nulisnya kayak gimana. Pasti ada ya teman-teman, udah punya ide banyak, udah nemu nih idenya, tapi bingung mau kayak gimana. Nah, ini tahapan-tahapan menulis kita. Kita yang pertama mencari ide. Tadi kita udah ya mencari ide bareng-bareng. Banyak banget ide bisa datang dari mana aja. Yang kedua, kita mulai menentukan tema. Setelah itu kita cari nih, menentukan tema. Kita mau temanya apa? Misalnya tentang kesehatan, tentang drama sehari-hari, atau misalnya tentang fantasi. Terus kalau udah menentukan tema, kita bisa membuat kerangka tulisan. Membuat kerangka tulisan dari awal sampai akhir, kira-kira ceritanya mau kayak gimana aja sih garis besarnya. Kita bisa nulis. Misalnya nih, kita lihat kolom chat dulu ya. Nih, Amira dia bilang, aku mau jadi YouTuber animator. Palingan buat gambar animasi tentang aku kemungkinan juga arsitek, suka desain rumah misalnya. Wah, keren ya Amira cita-citanya. Kita bisa buat cerita dari situ. Misalnya cita-cita Amira mau jadi arsitek, mulai membuat kerangka tulisan. Nah, kita tulis nih kira-kira cerita awalnya gimana. Cerita awalnya adalah kita nyeritain tentang Amira itu siapa. Terus Amira waktu kecil kayak gimana. Terus apa aja masalah yang Amira buat, yang Amira alami. Misalnya pengen jadi arsitek, tapi gambarnya masih belum bagus. Akhirnya Amira berusaha untuk belajar banyak biar jadi arsitek terkenal. Terus mulai ikut lomba-lomba gambar. Akhirnya dia kuliah di jurusan arsitek dan akhirnya dia jadi arsitek. Terus di masa depan dia jadi arsitek yang terkenal dan profesional dan bisa membuat desain-desain rumah yang bagus banget. Misalnya, dan mendapatkan banyak penghargaan karena hasil karya sebagai arsiteknya tuh bagus banget. Nah, itu misalnya kerangka tulisan kita buat dari awal sampai akhir kayak gimana. Kira-kira nih kita mau nulis cerita apa aja ya, rangkaian ceritanya kayak gimana ya. Kita berandai-andai aja, kita mikir nih, wah kira-kira nanti kayak gimana ya habis ini, kira-kira setelah itu mau ngapain ya, kayak gitu. Terus yang keempat adalah mulai menulis. Sebelum mulai menulis nih, pas kita buat kerangka tulisan, kita juga bisa mulai menentukan tokoh-tokoh. Jangan lupa di cerita pasti ada tokoh-tokoh ya. Kayak misalnya tadi ada yang jawab nih film Squid Game, pasti di Squid Game itu ada tokoh-tokohnya. Nah, kita juga bisa mulai menulis tokoh-tokoh. Kalau kalian bingung nih nentuin tokoh-tokohnya, kalian bisa kasih nama tokoh dari teman-teman kalian nih misalnya.
aku pengen bikin cerita, tapi aku bingung nih tokohnya kayak gimana ya, nama tokohnya gimana. Terus lihat aja teman-teman kita, misalnya nih di chat ada Haura Bella, ada Arkana, ada Amira, ada Nafis, ada Ata, ada Azka. Nah, kita bisa dijadiin jadi tokoh. Misalnya cerita pengalaman ke rumah kosong, dan tokohnya adalah Aska, ada Nafis, ada Arkana, kayak gitu. Kita bisa bikin nama tokoh dari teman-teman kita. Terus misalnya sifat-sifat tokohnya kalau kalian bingung, bisa nih dari teman-teman kita, dari lihat nih teman-teman sekelas aku, dari sahabat kalian nih di kelas, kalian bisa jadiin tokoh cerita kalian. Atau misalnya dari film yang kalian tonton. Film kalian tonton misalnya kalian suka nonton ini apa ya, Spider-Man misalnya. Nah, si Spider-Man itu gimana sih sifatnya? Kalian bisa pengen nih bikin tokoh yang sifatnya sama nih kayak Spider-Man. Kira-kira bisa nggak ya? Tapi bukan hero, tapi biasa, tapi sifatnya sama kayak Spider-Man. Nah, itu bisa. Terus, kalau kita udah membuat kerangka tulisan, kita udah buat tokoh, dan semuanya udah kita tentukan, mulai menulis. Nah, jangan takut untuk memulai, karena banyak, dan termasuk aku juga dulu suka takut untuk memulai menulis, kayak takut salah, takut jelek. Tapi kuncinya adalah nggak apa-apa, mulai aja dulu. Karena orang hebat juga awalnya dari yang nggak bisa apa-apa. Orang keren juga kayak misalnya pencipta YouTube, pencipta Facebook, pencipta Twitter, pencipta TikTok, pencipta Instagram, pencipta game. Itu awalnya juga nggak langsung tiba-tiba jadi keren. Awalnya juga mereka belajar dulu kok dari nol gitu. Mereka juga awalnya nggak bisa apa-apa. Tapi kuncinya apa? Kuncinya mereka mau mencoba. Nah, sama kayak kalian. Sama kayak aku waktu dulu, aku mulai menulis. Apakah dulu waktu aku SD tulisan aku udah bagus? Enggak juga. Apakah tulisan aku langsung jadi bagus banget? Enggak juga. Nah, kayak gitu. Jadi mulai aja dulu nulis apa yang ada di pikiran kita. Terus yang kelima adalah membuat judul nih. Judul ini sebenarnya bisa di awal atau bisa di akhir, tapi aku biasanya judulnya di akhir. Soalnya buat menentukan apa nih setelah kita keseluruhan cerita, akhirnya kita menentukan nih judul yang bagus. Nah, terus kita buat menarik pembaca, kita harus bikin judul yang menarik. Nih, bandingin ya, teman-teman. Misalnya ada judul cerita pergi ke rumah nenek, sama yang kedua misalnya kita ada nih cerita judulnya adalah masalah yang besar menghantui rumah nenek. Mana yang lebih menarik? Pasti yang kedua kan. Karena yang pertama dia cuma pergi ke rumah nenek. Kita udah pasti tahu dari membaca dulu itu ceritanya pasti pergi ke rumah nenek. Ah, itu biasa aja. Kita coba bikin judul yang menarik nih, judul yang beda. Tapi mungkin teman-teman udah mau mulai menulis, udah berani nih, udah nggak takut salah, tapi bingung nih nulisnya dari mana. Nah, bingung nih mulai dari mana. Kadang kita mau nulis, misalnya mau nulis project nih teman-teman, tapi teman-teman bingung nulisnya kayak gimana. Kalian bisa memulai dari macam-macam. Pertama dari suara. Kalian bisa nulis tulisan kalian, kata pertama dari tulisan kalian dari suara. Misalnya suara pintu kebuka, misalnya crack. Kalian bisa nulis tuh di kata pertama kalian, crack, terus kalian lanjutin, pintu kamarku terbuka, misalnya kayak gitu. Atau suara dari suara telepon. Dari suara telepon, misalnya suara telepon apa sih? Kring kring kring, atau misalnya tenonenonet. Nah, itu kalian bisa tulis di tulisan kalian. Di kata pertamanya misalnya kring 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 kring. Terus kalian lanjutin suara handphone ayahku berbunyi dan aku pun bingung itu suara dari mana. Misalnya kayak gitu. Atau suara apa lagi nih? Misalnya suara ayam. Nah, bisa tuh kita tulis di kata pertama kita. Kalau kita bingung, kita tulis aja suara ayam misalnya.
kukuruyuk, ayam berkokok di pagi hari, aku mulai terbangun. Nah, itu bisa jadi kata pertama yang kalian tulis. Kalau misalnya kita udah nulis kata pertama, biasanya kesana-sananya jadi lancar ya. Jadi kepikiran nih mau kayak gimana. Yang kedua, kita bisa mulai dari dialog. Dari dialog sehari-hari. Misalnya, aku ngobrol sama teman-teman di sini. Kita lihat ada siapa. Sama aku ngobrol nih sama sama Dio. Aku ngobrol sama Dio. Dio misalnya ngobrol ke aku. Aku ceritanya sebagai kakaknya Dio. Dio nanya, Kak, besok ngapain ya? Kan libur. Terus aku bosen. Nah, itu kalian bisa nulis di kata pertama kalian, dialog si Dio lagi bertanya kepada kakaknya itu. Setelah itu kalian bisa mulai melanjutkan dengan jawaban dari kakaknya. Terus kalian bisa memperkenalkan tokoh kalian. Terus kalau misalnya nggak dari dialog, terus kita bisa bikin kata-kata. Nah, ini yang paling banyak kita temuin ya teman-teman dari kata-kata. Misalnya menulis sebuah suasana dulu deh, misalnya suasana di kamar. Ceritain oleh kalian, kamar kalian itu seperti apa di awal cerita. Atau misal kalian sedang menulis tentang pengalaman kalian liburan ke Bali. Kalian bisa menceritakan suasana Bali itu seperti apa, suasana pantai. Misalnya angin berembus kencang, matahari terbit di timur, dan ada burung-burung berkicau. Itu kan menceritakan suasana. Atau kalian mulai menceritakan masalah kalian apa. Misalnya di pertama nih kalian nulis, hari ini aku sebel banget karena aku dimarahin sama orang tua aku. Itu bisa jadi kata pertama dari tulisan kalian. Atau nih kalau misalnya kalian bingung banget, kalian bisa menulis kata pertama kalian dengan memperkenalkan diri atau memperkenalkan tokoh. Misalnya cerita yang kalian buat, tokohnya kalian sendiri. Aku kasih contoh deh, siapa ya? Oh, ini misalnya ada Ocha. Ya, misalnya Ocha nih dari 6A misalnya. Ocha tuh memperkenalkan diri di tokohnya, sebagai tokohnya ada namanya Ocha. Misalnya kita nulis nih mulai pertama, namaku Ocha. Aku adalah murid kelas 6 di SD Lazuardi, misalnya kayak gitu. Terus sekarang aku punya banyak teman. Sebutin teman-temannya siapa aja. Kayak gitu nih. Contoh dari memperkenalkan diri. Pokoknya kalian bisa menulis dari semua hal. Nggak terbatas. Kan biasanya teman-teman kalau misalnya baca cerita, kadang misalnya pada suatu hari, pada suatu waktu. Sebenarnya nggak cuma itu, kita bisa menulis dari variasinya banyak banget, dari mana aja. Misalkan awalnya kita pasti dari pembukaan dulu nih, kita ceritain pembukaan, terus isinya apa aja, terus nanti ada akhirnya penutup atau ending. Nah, sekarang kita di terakhir nih, karena kita udah membahas cara mencari ide, tadi juga kita udah mencari cara bagaimana sih menulis pertama kali. Nah, di sini ada beberapa gambar. Ada gambar, kita bisa lihat ada gambar makanan nih, ada burger sama french fries atau kentang. Ada juga gambar bola, ada gambar gitar, dan ada gambar logo YouTube. Nah, kira-kira ada nggak yang berani di sini? Kira-kira setelah lihat keempat gambar ini, kalian pilih salah satu, terus kalian punya ide cerita nggak kira-kira apa? Boleh langsung on mic. Nggak apa-apa, nggak usah takut salah, kita cerita aja, kita sharing bareng-bareng, kita cari ini ide bareng-bareng buat latihan. Atau ada yang berani nggak di sini? Yo, Ngobrol silakan sama aku. siapa yang mau coba?
Mau coba maksudnya bikin cerita, bikin satu kalimat atau dalam bentuk apa nih Kak Rafid? Atau cuma idenya aja, judulnya Iya, aja? Atau idenya aja boleh. Oh, ini Aku teacher. Aku. ya, Aiman. Ini Aiman yang bicara kan? Iya. Kalau Aiman apa? Dari lihat gambar ini? Teacher, yang mohon maaf burger sebentar, sama French Aiman. fry. Aiman tolong on kamera dulu, terima kasih. Oke, maaf. Oke. Aku mau ceritain tentang yang burger sama kentang. ya gimana tuh Aiman? Nah, Kira-kira. suatu hari ada orang namanya Billy. Dia lagi mau ke McD beli makanan. Dia itu mau beli set Happy Meal buat adiknya. Tapi mainannya habis karena diganti sama buku. Jadi dia pun beli cuman burgernya sama kentang. Dia langsung beli mainan, masukin ke Happy Meal-nya dan kasih ke adiknya. Selesai. Wah, keren banget Aiman, keren. Nah, itu bisa jadi cerita kan ketika kita melihat suatu gambar yang padahal cuma burger doang. Kalau orang lain lihatnya burger doang, kita ke McD cuma buat beli makanan doang, beli Happy Meals aja. Emang bisa dibikin cerita. Buktinya nih Aiman teman kita bisa, keren nih. Tepuk tangan dulu dong buat Aiman. Terus ada lagi nggak kira-kira teman-teman yang lain nih, kan burger sama kentang udah. Coba kalian ada yang bisa bikin cerita dari gambar lain nggak di sini? Aku bisa. Oh, boleh. Mikael ya? Bola. Nah, Ya, boleh. Gimana nih? nah kan ada orang, habis itu dia kan masih lagi main bola, habis itu tapi tiba-tiba bolanya kecebur ke dalam got. Jadi dia itu minta tolong sama temannya, terus temennya mau bantuin, jadi habis itu bolanya dicuci terus dipakai main lagi. Wah, keren banget Mikael. Iya, bisa banget. Keren. Kita tepuk tangan dulu buat Mikael. Nah, itu juga bisa jadi cerita yang seru. Nah, jangan lupa, kan kita udah nemu nih ide ceritanya. Tentuin juga sama Mikael nih. Siapa aja tokoh-tokoh yang mau terlibat, siapa orang yang nyemplungin bola itu ke got. Terus kita bisa tambahin, misalnya gotnya itu dalam. Kita bisa bikin ceritanya makin menantang gitu. Karena kalau gotnya pendek kan gampang, kita tinggal ngambil, cemplung, ambil lagi bolanya. Tapi kita bayangin gimana kalau misalnya gotnya ternyata dalam, terus airnya deras. Itu kan jadi masalah juga. Itu juga bisa jadi menarik. Terus karena kita nggak tahu cara ngambil bola yang kecemplung ke gotnya itu gimana caranya, akhirnya malah terjadi pertengkaran antara kalian, teman-teman yang main bola itu. Nah, ketika kalian lagi bertengkar nih, lagi berantem, tetangga kalian yang suka marah-marah, ibu-ibu misalnya, ikut marah ke kalian. Itu jadi makin rumit kan, makin menarik ceritanya. Kalian bisa berimajinasi ketika melihat gambar. Ada lagi nih, satu lagi deh. Ada lagi nggak kira-kira yang mau kasih tahu cerita kalian, ide kalian dari ngelihat? Ada sisa 2 lagi nih gambarnya, ada gambar YouTube sama gambar gitar. Ada yang punya ide nggak kira-kira? Yuk, siapa yang mau coba? Satu ide dari gambar gitar atau gambar YouTube? Angkat tangan, ada yang angkat tangan. Haura, coba Haura. Teacher, aku pilih idenya yang gambar YouTube. Misalnya ada anak cewek mau jadi YouTuber karena mau nge-live di YouTube. Terus pas nge-live, tapi dia mau jadi YouTuber yang populer.
kayak pas mau nge-live tapi nggak bisa YouTube-nya, tapi harus membuat YouTube channel sendiri. Wah, udah? Atau ada lagi yang mau diceritain? Tidak, lagi stres. Kayak keren-keren banget sih. Ceritanya dia, Haura tadi punya ide mau bikin cerita tentang anak cewek yang mau jadi YouTuber. Tapi ada beberapa masalah ketika dia pengen jadi YouTuber tapi harus bikin channelnya sendiri. Nah, Haura juga bisa nyeritain tentang apa aja sih perjuangan dia waktu mau jadi YouTuber, terus masalah apa, misalnya dia udah jadi YouTuber terkenal nih, YouTuber cilik terkenal. Tapi setelah terkenal tiba-tiba akun YouTube-nya menghilang, dihack orang. Wah, itu kan jadi pusing kan, jadi dia lagi udah terkenal, itu cita-citanya dari dulu, tapi tiba-tiba kehack akun YouTube-nya. Itu bisa jadi cerita juga yang menarik. Terima kasih Kak Rafid, apalagi Ya, sama-sama Haura. Nah, dari ketiga contoh tadi ya, ada yang cerita tentang burger, McD, terus cerita tentang ada bola juga, cerita tentang YouTube. Itu keren-keren loh teman-teman. Berarti nggak cuma yang tadi 3 aja, tapi aku yakin teman-teman yang lain juga punya nih ide-ide yang menarik, ide-ide yang bagus, ide-ide yang kreatif buat kalian tulis nanti di proyek-proyek kalian. Tadi udah bagus banget pas aku dengar. Kalian bisa tinggal mengembangkan cerita-cerita itu, dan dari sini kita bisa belajar kalau misalnya apa yang kita lihat itu bisa dijadiin cerita semua kan. Jadi sekarang udah nggak ada lagi nih alasan buat kalian nggak bisa nulis karena nggak punya ide, karena dilihat dari gambar, cuma 4 gambar ini aja buktinya kalian bisa menceritakan sesuatu yang luar biasa. Jadi sekarang nggak ada lagi nih, teacher aku nggak punya ide, tapi sekarang yang ada adalah, oh aku punya ide nih. Nah kayak gitu teman-teman. Cukup sekian dari aku. Tadi kita udah latihan banyak, udah sharing bareng nih gimana cara nyari ide, terus udah cerita pengalaman aku juga, bagaimana dulu aku jadi penulis cilik waktu SD, sampai akhirnya di akhir kita latihan cari ide dan ternyata ide-ide kalian juga menarik. Seperti itu, Bu. Ya, terima kasih nih Kakak Rafid. Wah, menarik sekali, banyak pengalaman yang bisa diambil dan dijadikan pelajaran buat teman-teman di kelas 6. Nah, sekarang waktunya kita tanya jawab. Oke, teman-teman yang sedang menghadapi, yang sedang mengerjakan proyek, nah boleh bertanya nih sama Kakak Rafid tentang apa sih hambatan yang kalian hadapi, atau kalian boleh bertanya tentang trik-triknya untuk menulis yang bagus gitu. Ya, silakan. Boleh ditulis di chat atau boleh juga langsung bicara, langsung on mic. Kita mumpung ketemu, mumpung ya, apa ya bahasa Indonesianya, supaya kita bisa belajar banyak dari Kakak Rafid. Oh, sudah ada nih pertanyaan. Bagaimana kita menulis buku dengan baik? Terus kenapa kita harus membuat novel dengan baik? Oh, banyak pertanyaannya nih. Apakah kita bisa mengerjakan buku sendiri? Menulis buku sendiri? Kenapa kita harus menulis buku? Bagaimana untuk membuat buku? Oke, ini pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada di Mentimeter nih Kakak Rafid. Oke. Bagus-bagus ya pertanyaannya. Sekarang kita jawab, aku mau jawab. Yang pertama, bagaimana kita menulis buku dengan baik? Caranya adalah, awalnya kalau misalnya kita nanya ini gimana caranya kita biar bisa menulis dengan baik. Untuk bisa menulis buku dengan baik, tentunya kita harus rajin-rajin dulu baca buku atau baca apapun. Sekarang baca buku nggak cuma buku fisik atau buku yang bisa dipegang, ada e-book juga, atau sekarang zamannya digital ya, kita bisa baca artikel dulu, bisa baca cerpen di internet, bisa baca misalnya di Instagram, atau bisa baca di sosial media, dan di internet juga banyak sekarang. Kita harus rajin dulu baca buku. Ketika kita udah rajin baca buku, kita juga jadi terbiasa untuk menulis. Orang
yang suka baca buku otomatis pasti suka nulis. Kayak aku awalnya berawal dari suka baca buku, akhirnya suka nih sama menulis. Nah, dengan baca buku kita juga jadi tahu kata-kata, jadi punya referensi kata nih, punya banyak sekali cadangan kata-kata untuk kita menulis nanti. Nah, terus kalau misalnya itu udah caranya ya, gimana kita biar bisa nulis dengan baik di awal, biar tulisan kita baik gimana nih? Caranya banyak membaca, biar kita tahu tulisan yang baik, yang bagus itu kayak gimana, terus akhirnya diadopsi sama kita belajar dari situ. Tapi yang jadi pertanyaan lagi, gimana nih caranya gimana? Terus kita menulis buku dengan baik itu kayak gimana? Yang pertama, pastinya cari ide yang segar atau ide yang kreatif. Tentunya kita nggak boleh nih nulis buku dengan ide yang udah basi. Maksudnya ide udah basi apa? Kok kayak susu ya, Kak? Atau kayak makanan ada basinya. Nah, maksudnya kita cari ide yang segar adalah ide yang kreatif, yang murni dari diri sendiri. Kita nggak boleh plagiat, kita nggak boleh niru cerita orang lain yang sama persis. Buku yang baik adalah buku yang punya ide yang menarik. Kita bisa cari ide yang beda nih dari yang lain. Kalau misalnya tentang liburan. Kalau misalnya banyak orang yang liburan ke pantai, cerita tentang liburan ke pantai, kita juga boleh kok liburan ke pantai, tapi apa yang bikin beda nih? Misalnya pas liburan ke pantai, di pantai kita gempa, pantai kita tujuh gempa, atau misalnya kalau orang lain cerita liburan di pantai, kita kenapa nggak liburan di padang pasir aja? Emang bisa libur di padang pasir? Itu juga bisa jadi cerita yang menarik pembacanya. Terus buku yang baik adalah buku yang bisa membuat pembacanya ikut ada di dalam cerita. Jadi kita bisa menceritakan, menulis cerita dengan baik, dengan menceritakan dengan detail, sehingga teman-teman yang baca juga ikut nih berasa ada di cerita tersebut. Terus yang ketiga, tentunya jangan takut untuk nulis, karena tadi buku yang baik itu awalnya penulis juga awalnya nggak bisa kok, nggak tiba-tiba langsung bagus. Kita tuh ada proses namanya sebagai manusia, teman-teman. Kita belajar kayak teman-teman nih dari kelas 1, waktu masuk SD kan kelas 1 dulu nih, terus masuk kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, sekarang kelas 6. Nggak tiba-tiba masuk langsung kelas 6 kan. Nah, sama kayak nulis juga gitu. Jadi jangan khawatir deh teman-teman kalau misalnya mau nulis buku dengan baik tapi kok gimana ya? Tapi tulisan aku masih jelek, nggak apa-apa. Kita tulis aja dulu yang kita bisa, asal berani mencoba. Kalau udah, nanti juga kita semakin sering latihan, makin bagus kalau tulisan kita. Itu pertanyaan yang pertama, teman-teman. Terus yang kedua, kenapa kita harus... tadi, maaf Bu, masih belum ada yang terjawab ya, yang kedua. Sebelumnya Bu Dewi, bagaimana menulis novel yang baik katanya. Yang kedua. Ya, jadi tadi kan bagaimana cara menulis buku yang baik. Tadi pertanyaan yang kedua, bagaimana cara menulis novel yang baik? Apakah sama dengan cara menulis buku yang baik atau ada beberapa perbedaannya? Oh iya, pertanyaan kedua tadi bagaimana ya cara menulis novel yang baik? Sama kayak yang tadi udah aku sebutin tadi di awal, cuma bedanya kalau misalnya novel kan cerita yang lebih panjang. Jadi ada beberapa bab yang saling menyambung antara satu sama lain. Jadi bagaimana menulis novel yang baik nih? Ada tips untuk menulis novel adalah cerita kita harus nyambung. Cerita kita harus masuk akal juga. Kita misalnya kita meskipun kita menulis cerita fantasi yang imajinatif, tapi tetap harus masuk akal juga oleh pembacanya, oleh kita harus masuk akal. Terus nggak kan misalnya nih nggak orang manusia misalnya bayi tiba-tiba bisa ngomong pas baru lahir, meskipun itu cerita fantasi,
Tapi harus diceritain juga itu gimana nih awalnya. Kalau misalnya mau bayi bisa ngomong, misalnya cerita fantasi, itu harus masuk akal. Nah, masuk akalnya adalah kita menceritakan nih kenapa bayi itu bisa ngomong, misalnya terkena kutukan, misalnya kayak gitu. Terus novel yang baik itu yang harus nyambung satu sama lain. Nggak boleh misalnya bab 1 cerita tentang apa, tapi belum selesai ceritanya, tiba-tiba loncat ke cerita yang lain. Tiba-tiba lagi nyeritain masalah masalah belajar online, teman-teman, tiba-tiba di bab selanjutnya, padahal masih bab online, tiba-tiba kalian cerita tentang kalian udah di sekolah nih, tiba-tiba udah belajar offline, kan itu nggak nyambung. Jadi untuk menulis novel yang baik, kita harus menuliskan cerita yang sesuai, yang nyambung biar pembacanya juga mengerti. Kayak Oh, gitu, teman-teman. yang ada alurnya ya. Yang ada alurnya, benar banget. Makanya tadi kenapa kita di awal-awal kita buat mencari ide, membuat kerangka. Jadi kita ada alurnya nih. Yang pertama kita mau ngapain aja, yang kedua si tokoh ini menemukan masalah apa, terus ada konfliknya apa, penyelesaian konfliknya apa, dan yang terakhir cara tokoh itu menyelesaikan konflik tersebut seperti apa. Seperti itu, teman-teman. Ya, jadi memang itu ya, apa namanya, setiap buku punya karakteristiknya masing-masing ya. Ya, betul. Selanjutnya, apakah kita bisa mengerjakan menulis buku sendiri? Kenapa kita harus menulis buku? Bagaimana untuk membuat buku? Nah, kalau yang pertanyaan terakhir itu mirip-mirip ya sama yang tadi udah dibahas. Yang pertanyaan ketiga adalah apakah kita bisa mengerjakan menulis buku sendiri? Jawabannya bisa. Bisa banget, bukan bisa aja. Karena kalian bisa nulis buku sendiri. Maksudnya aku aja waktu kecil bisa, kenapa kalian enggak? Padahal kita sama-sama kan, sama-sama makan nasi. Pasti kalian bisa, asalkan ada tekad yang kuat, ada niat, dan ada usaha. Jangan takut, intinya jangan takut untuk memulai, jangan takut untuk belajar menulis. Nah, kita bisa mengerjakan menulis buku sendiri, bisa nggak ya? Kalian harus percaya diri dulu sama diri kalian sendiri. Nah, aku yakin teman-teman pasti bisa jadi penulis hebat kok, asalkan kalian mau belajar. Gitu. Bisa ke pertanyaan selanjutnya kayaknya. Apalagi nih pertanyaan dari teman-teman? Bagaimana ya? Bagaimana cara kita tahu bahwa ide kita bagus untuk dijadikan buku? Oke. Bagaimana cara kita tahu nih bahwa ide kita bagus untuk dijadikan buku? Caranya, kita harus lihat dulu ide yang kita punya udah pernah diceritain sama orang lain atau enggak. Terus selain itu kita juga bisa mengetahui bahwa ide kita bagus untuk jadikan buku adalah ide kita menarik, ide kita fresh, ide kita beda dari yang lain, dan ide kita ada daya tariknya. Maksud ada daya tariknya apa, Kak? Jadi ketika kita menceritakan hal tersebut, orang lain atau pembacanya mau baca. Nah, caranya gimana? Caranya kita bisa menimbulkan atau bukan memunculkan. Kita harus punya masalah di ide kita. Jangan sampai kita udah punya ide tapi nggak ada masalah atau hal menarik yang bisa diceritain. Ambil contoh lagi deh ya, aku ambil contoh lagi. Misalnya kita mau menulis tentang sekolah online, tapi kita menceritakan hal yang biasa-biasa aja. Misalnya sekolah online, pagi buka laptop, terus denger Zoom, matiin laptop, selesai. Itu mungkin nggak menarik. Ide kita bukan nggak bagus, tapi apa sih yang pembaca mau baca, pembaca mau tertarik, pembaca mau penasaran sama cerita kita kalau ceritanya cuma biasa-biasa aja. Nah, biar nggak biasa-biasa aja, kita harus ciptain yang beda. Kita tambahin nih bumbu-bumbu, misalnya ada konflik. Teman-teman tahu nggak sih konflik? Masalah nih. Masalah, misalnya tiba-tiba pas lagi buka Zoom, sinyalnya nggak ada karena mati lampu. Padahal waktu itu penting banget materinya, misalnya kayak gitu. Itu juga bisa dijadiin cerita yang bagus. Jadi ide yang bagus adalah ide yang menarik, ide yang ceritanya orisinalnya sendiri, bukan plagiat hasil karya orang, dan ada masalah atau ada yang
menjadi daya tarik tersendiri. Seperti itu, teman-teman. Oke, terima kasih Kakak Rafid sudah menjawab pertanyaan. Masih ada lagi nggak, Teacher Dewi, pertanyaan dari teman-teman ini? Oh, masih ada ternyata. Oh, apakah kakak membuat covernya sendiri atau kakak ada orang yang membuat cover bukunya? Dari Atta nih. Oke, Atta, makasih ya atas pertanyaannya. Nah, jadi apakah kakak membuat covernya sendiri? Dulu, waktu aku SD, aku mengirimkan ke penerbit dan covernya itu dibuat sama penerbitnya, Jadi ada ilustrator dari penerbit. Jadi kita cuma nulis doang tugasnya. Tapi ya ada orang yang membuat cover bukunya, tak. Jadi itu namanya ilustrator. Kita cuma nulis doang dan dikirimkan ke penerbit. Tapi sebenarnya kita bisa, kalau misalnya kita bisa nih bisa suka ngegambar, kita bisa bikin covernya sendiri sesuai requestan sendiri misalnya. Atau kalau misalnya kita mau bikin buku sendiri, maksudnya bikin buku sendiri yang nggak terlibat sama penerbit lain, mungkin kita bisa bikin covernya sendiri kalau kita bisa. Tapi buat kalian teman-teman yang nggak bisa gambar, jangan khawatir karena pasti bakal ada ilustratornya kalau misalnya cerita kita mau dikirimkan ke penerbit. Oh ya teman-teman, sekarang juga masih banyak kok penerbit yang menerima karya anak-anak. Kalian bisa coba mengirimkannya ke sana. Tapi jangan khawatir buat kalian yang nggak bisa bikin cover karena covernya bakal dibuatin sama ilustratornya. Oh, Kayak jadi gitu, dulu Kakak Rafid dulu kirim bukunya itu dalam bentuk naskah ceritanya saja ya? Iya, Bu. Ya, jadi aku dulu mengirimkannya dalam bentuk naskahnya saja. Jadi ceritanya aja dulu. Waktu zaman dulu aku ngirimnya lewat pos, Bu. Jadi di print, terus masukin ke amplop, terus kita kirim ke lewat kantor pos. Tapi kalau sekarang, kalau aku lihat ya, di penerbit yang nerbitin karya aku sekarang udah lewat email. Jadi lebih gampang nih teman-teman, cuma ngirimin, misalnya kalian nulis di Word, terus kirim deh ke email. Itu kan lebih gampang ya teman-teman. Iya benar. Oke, berharga sekali nih informasinya Kakak Rafid. Nanti buat teman-teman kelas 6 yang mau bikin buku sendiri dan mau diterbitkan, bisa coba-coba bikin naskah dulu, nanti kirim ke email ya, supaya bisa langsung terhubung dengan penerbitnya. Iya, betul, Ibu. Masih ada nggak Bu Dewi yang bertanya lagi? Oh nih, ada pertanyaan ini sesuai dengan proyek. Untuk menemukan tema menarik yang terkait new normal bagaimana? Jadi memang kita temanya itu sekarang itu adalah tentang persatuan dalam new normal gitu. Jadi kita kan dalam kondisi pandemi dan sekarang kita keadaannya sedang new normal gitu. Nah, itu dijadikan bahan tulisan kita. Nah, gimana supaya jadi sesuatu yang menarik nih Kakak Rafid? Oke. Nah, pertanyaannya tadi untuk menentukan tema menarik yang terkait normal bagaimana ya? Pasti teman-teman juga mengalami kebingungan ketika guru-guru mengumumkan kalau misalnya proyek kita adalah temanya tentang new normal. Nah, untuk menentukan tema yang menarik, kita bisa cari ini dari sekeliling kita, apa aja nih permasalahan-permasalahan yang kira-kira bisa diceritakan. Terus kita selain itu kita bisa mencari apa yang spesial apa yang spesial dari cerita kita. Kalau misalnya kita bingung ada masalah apa nih di new normal, kita bisa membuat cerita kita menarik dengan membuat yang lain menarik. Maksudnya apa nih membuat lain menarik? Kalau misalnya cerita kita maksud biasa saja, kita bisa membuat tokoh kita yang menarik, tokoh kita yang berbeda. Contohnya, tokoh kita mengalami keterbatasan misalnya. Keterbatasan kan macam-macam ya, ada fisik atau misalnya ketika new normal ini kita jadi pendiam. Jadi kita jadi tokohnya tuh jadi pendiam dan tokohnya nggak bisa
susah buat beradaptasi, buat ngomong, padahal dulu dia ceria banget waktu sekolah offline. Tapi waktu menghadapi new normal dan mengharuskan kita bertemu lagi dengan protokol kesehatan karena udah kelamaan di rumah, udah kelamaan lihat layar laptop, tapi jadi pendiam, itu juga bisa teman-teman. Jadi nggak cuma cari sesuatu masalah, tapi kita juga bisa membuat tokoh kita nih yang menarik, tokoh kita nih yang beda dari tokoh-tokoh pada umumnya. Kita buat sesuatu yang spesial, kayak gitu. Apakah menjawab buat teman yang menanyakan pertanyaan ini? Oke, mudah-mudahan bisa menjawab ya. Ini tidak ada namanya. Satu lagi ya, Kakak Rafid, satu pertanyaan lagi. Nah, katanya nih kalau selesai menulis agar hasil akhirnya bagus, bagaimana langkah selanjutnya? Nah, ini juga pertanyaannya bagus ya, pertanyaan menarik. Kalau selesai menulis agar hasilnya bagus, langkah selanjutnya bagaimana? Nah, kalau kita udah selesai, teman-teman, kita bisa mengeditnya. Di tahap edit ini kita bisa mengkoreksi atau membenarkan. Kita baca lagi dari awal sampai akhir, terus kita menuliskan ceritanya, mengoreksi, mengedit apa aja nih yang salah dari cerita kita. Mungkin ada typo teman-teman atau kesalahan penulisan, kita bisa ngedit dari situ. Atau kira-kira setelah dibaca, kok bagian yang ini kurang bagus ya, atau dialog yang ini kok agak aneh ya kalau dilihat-lihat, kita bisa ngedit. Nah, hal yang selanjutnya setelah selesai nulis, yang itu mengedit. Kita bisa mengedit sendiri terlebih dahulu, atau kita bisa setelah selesai menulis, kita konsultasi atau bertanya pendapat atau saran kepada orang lain, misalnya orang tua, atau teman-teman, atau guru-guru nih, ke guru-guru kalian. Misalnya, aku udah nulis nih, teacher, gimana pendapatnya, atau ada masukan atau saran tidak, atau kita nanya ke temen nih, aku udah nulis nih, mau baca nggak? Tolong baca deh, ada nggak ya kira-kira yang harus dibenerin, atau ke orang tua kita, ayah, ibu, ini aku udah selesai nih cerita, tolong baca ya, apakah ada yang harus dikoreksi, atau misalnya kira-kira bagusnya kayak gimana. Nah, dari situ kita bisa memperbagus lagi tulisan kita sehingga lebih lebih menarik untuk dibaca, lebih layak baca, terus juga lebih bagus lah istilahnya. Jadi jangan lupa setelah menulis kita harus mengeditnya, seperti itu. Oke, berarti itu tahapannya ada beberapa ini ya, tahap gitu ya. Iya, Bu, ada Bu. Nggak langsung jadi, udah nulis, jadi cari ide, kemudian tulis, udah selesai tulis, ada tahap editing ya. Dan ini yang mengeditnya bisa diri sendiri, juga bisa orang lain. Kalau dulu Kakak Raffi yang mengeditnya siapa waktu pertama bikin buku itu? Ya, jadi waktu aku pertama bikin buku, aku setelah menulis, aku mengedit oleh diri sendiri. Maksudnya apa yang aku tahu, aku edit. Misalnya ada kata-kata salah nih, aku hapus, terus aku edit, aku ganti nih jadi yang benernya kayak gimana. Setelah itu, aku mulai bertanya kepada orang tua misalnya, kira-kira ada nggak sih yang harus diubah atau diganti. Masukan dari orang tua itu sangat penting. Setelah itu, kita mengeditnya dan mengirimkannya ke penerbit. Nah, waktu itu di penerbit juga ada nih teman-teman, selain ilustrator yang tadi bikin cover, di penerbit juga ada editornya sendiri yang bisa menyunting atau mengedit karya kita, tulisan kita. Jadi gitu. Wah, hari ini kita sudah belajar banyak sekali nih Kakak Rafid. Bagaimana mulai menulis, bagaimana mengatasi hambatan yang ditemui saat menulis, dan juga membuat tulisan yang menarik sehingga pembaca mudah untuk memahami dan juga tertarik untuk membaca terus.
dan di akhir ternyata ada editing, dan ini berarti penulis itu harus berbesar hati ya Kakak Rafid, karena nanti kalau misalnya dikasih saran ini harus diperbaiki, kemudian harus diganti, itu tidak cepat marah atau ngambek ya, ngerasa itu hasilnya nggak bagus gitu ya. Iya Bu, benar banget. Kita harus berbesar hati untuk menerima saran, kritikan dari orang lain. Nih, kalau misalnya teman-teman nggak mau gitu menerima kritik karena misalnya malu atau nggak mau aja gitu marah ke orang yang ngasih kritik atau saran, itu sebaiknya kalian dengerin deh. Karena apa yang orang lain kasih ke kalian, apa yang orang lain berikan kepada kalian itu sangat membangun. Artinya bisa bikin tulisan kita jadi lebih bagus lagi. Ini aku punya cerita nih. Dulu waktu aku SD, waktu aku pertama kali nulis, aku juga dulu berawal dari nggak suka dikritik. Maksudnya aku udah nulis nih novel. Waktu itu berapa 60 halaman. Dan bisa siap untuk dikirimkan ke penerbit. Itu udah beberapa bulan aku nulis itu, dan setelah selesai aku bertanya kepada ibu aku, ini coba baca deh, kira-kira gimana ya. Aku nanya waktu itu, terus aku dikasih kritikan, dan waktu itu aku marah, nggak mau nerima kritikan, karena apa sih kayak gitu kan. Aku nggak mau pada saat itu, dan akhirnya aku marah, aku menghapus file tersebut yang udah jadi, yang sudah rampung padahal 60 halaman, karena saat itu aku emosi. Aku nggak mau nih dikritik. Tulisan aku udah bagus. Waktu itu aku mikirnya kayak gitu. Tapi ternyata setelah dipikir-pikir lagi, ternyata tulisan aku masih jauh dari kata bagus. Tulisan aku belum sempurna gitu. Dan masukan atau saran, pendapat dari orang tua aku ternyata benar juga. Dan akhirnya aku menyadari hal itu. Di karya selanjutnya aku nulis lagi dari awal. Setelah itu aku mulai terbuka, mulai mau mendengarkan saran dari orang lain, dan ternyata benar, ketika kita mau mendengarkan saran dari orang lain, tulisan kita akan jadi lebih bagus karena kita menerima aspirasi atau saran, pendapat yang akan memperbagus tulisan kita. Oh ya, menarik sekali itu pengalamannya Kakak Rafid. Terima kasih Kakak Rafid atas semua sharing pengalaman, ilmu pengetahuannya kepada kita semua. Dan kita sampailah pada akhir acara. Kita akan memberikan kenang-kenangan buat Kakak Rafid. Ibu Dewi silahkan. Nah, ini kenang-kenangan kita. Kita memberikan sertifikat buat Kakak Rafid karena sudah berkontribusi dalam kegiatan Meet the Expert Lazuardi. Jadi memang acara ini adalah kegiatan yang kita bertanya langsung pada ahlinya yang sudah ahli dalam bidang tertentu, dan itu sangat membantu pembelajaran kita di kelas. Ini terima kasih atas partisipasinya dan sharing pengetahuan serta pengalaman-pengalamannya sangat berharga sekali buat penulis-penulis pemula yang akan mencoba berjuang untuk menyelesaikan tugas menulisnya. Di akhir kegiatan ini kita foto bersama dulu, Kakak Rafid bersama dengan teman-teman kelas 6 dan para teacher. Oh iya, sebelumnya ini Kakak Rafid kita juga kedatangan kepala sekolah Ibu Sari Kusuma Dewi. Ibu Sari mungkin bisa memberikan dua patah kata. Masih ada? Oh iya, sudah. Silakan Ibu Sari. Oke, udah tadi nggak bisa unmute. Oke, makasih Kak, panggilnya Kak Rafid ya. Iya, Rafid. Dari awal alhamdulillah sangat terkesan sekali, memberikan inspirasi ya. Ternyata kita itu menulis tidak harus menunggu ahli dulu ya Kak Rafid ya. Segala sesuatu bisa kita jadikan ide, dan jangan takut untuk mencoba. Yang penting coba dulu menulis gitu ya Kak Rafid ya. Betul, Bu.
Ya, terima kasih sudah berbagi dan menarik sekali. Teacher Sari yakin ya apa yang disampaikan Kak Raffi tadi bisa jadi pengetahuan kalian untuk memulai menulis nih tentang tema new normal. Terima kasih sekali lagi Kak Raffi, semoga sukses terus. Nanti info-info ya buku-bukunya apa yang diterbitkan agar nanti anak-anak juga bisa membaca ya tulisan-tulisan Kak Raffi dan kita bisa mencontoh nih Kak Raffi memulainya dari usia muda. Kenapa kita mengundang? Karena tidak jauh berbeda mungkin usianya ya. Dengan siswa kelas 6 jadi bahasanya pun mudah difahami oleh kalian. Terima kasih sekali lagi atas kehadirannya, waktunya. Insya Allah sangat bermanfaat untuk adik-adik semua di kelas 6. Sukses selalu ya Kak Raffi ya. Amin Bu, terima kasih Bu, sama-sama. Aku juga seneng nih bisa berbagi sama teman-teman kalian. Oh iya, dan teman-teman, karena teman-teman juga ada project menulis, mungkin ada pertanyaan lain atau misalnya udah punya ide tapi bingung, boleh nih nanya ke aku. Aku ada Instagram @rafid Nadif. Oh oke, Instagramnya bisa kalian di-share Kak hubungin Raffi. aku ya, bisa DM aja langsung kalau misalnya ada pertanyaan, atau nih boleh nih nomor telepon aku di sini. Kalau misalnya kalian lagi nulis, ada kesusahan nulis project ini, kalian boleh nanya-nanya langsung ke aku, nanti aku jawab kok. Oke, ya sudah diberi ini nih kemudahan sama Kakak Rafid nih. Wah, terima kasih sekali Kakak Rafid. Dan pagi ini jadi sesi yang menyenangkan, kita banyak pengetahuan dan bisa terus menjalin komunikasi dengan penulis cilik yang sudah jadi penulis besar ya. Oke, untuk akhir acara ini kita sama-sama mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Semoga waktu yang kita gunakan untuk belajar ini barokah dan mendapatkan ilmu-ilmu lain yang bisa inspirasi banyak orang. Oke, terima kasih atas kehadirannya dan terima kasih juga teman-teman yang sudah mengikuti dengan baik dan tertib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh saya thank you? Thank you ya. Ya, boleh saya thank you. Thank you. Silakan saya thank you sama Kak Raffi. Terima kasih. Terima kasih. Kita sudah foto, Teacher Dewi? Sudah teacher, sudah sekalian tadi. Oke, ya. Oke, sampai nanti kita akan kembali lagi ke Gmeet-nya jam 10 di kelasnya masing-masing. Bye-bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. teman-teman. Terima kasih kakak. Terima kasih Kakak Raffi. Terima kasih Grade 6. Assalamualaikum. Terima kasih Bu Sari. Terima kasih Bu Sari. Terima kasih teacher-teacher dan pasti. Terima kasih juga teacher-teacher yang jadi panitia. Ada, yuk boleh istirahat sayang. Terima kasih Ya, boleh Kak istirahat. Raffi dan semuanya.